ya bro, nomor absen 06 ngono lah. Kenalkan, nama saya Fauzan Rizaldi Rashid, nomor absen 12. Kenalkan, nama saya Nadia Kamila Maharani dari kelas 2+5. 23. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Fadri dari absen 22 dari kelas 12+5. Pemilu adalah proses pemilihan wakil rakyat yang akan membuat keputusan untuk kepentingan masyarakat. Pemilu adalah hak dan kewajiban warga negara untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu sendiri dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu pemilu legalistik, pemilihan yang memilih DPR, DPRD, dan DPD. Yang kedua, pemilu presiden, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pemilu lokal, yaitu memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Dan terakhir, pemilu suara rakyat, pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memutuskan suatu isu atau kebijakan. Buku pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, hak dan kewajiban pemilu, dan juga sanksi kepada pihak atau pelaku yang melakukan kecurangan. Selain itu, prinsip-prinsip pemilu terdapat 5, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap hari kita menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya, sekolah tempat kita belajar, puskesmas tempat kita berobat, bahkan jembatan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Tapi tahukah kita, semua itu tidak muncul begitu saja. Semua itu muncul dari pajak. Pajak adalah salah satu sumber utama dari pembangunan negara. Ketika masyarakat membayar pajak dengan jujur, negara memiliki dana untuk memperbaiki jalan, membangun sekolah, menyediakan layanan kesehatan, dan menyalurkan bantuan bagi yang membutuhkan. Membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk gotong royong yang modern. Dengan membayar pajak, kita berkontribusi membangun Indonesia yang lebih maju, nyaman, dan sejahtera. Ingat, pajak yang kita bayarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk pelayanan publik. Mari bersama-sama membangun negeri mulai dari taat pajak. Pajak kuat, Indonesia hebat. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar.
Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kata ini berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti busuk. Ciri-ciri utama korupsi. Yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang. Ya, di sini yaitu menggunakan posisi atau jabatan secara tidak jujur untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, merugikan negara. Tindakan ini dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang ketiga, tindakan tidak jujur. Melibatkan perilaku yang melanggar hukum atau norma etika.